Selamat datang di video segmen 3, difraksi. Pada video ini akan dijelaskan mengenai tujuan, alat dan bahan, teori dasar, data, dan pengolahan. Adapun tujuan dari percobaan modul ini adalah yang pertama, menentukan jarak pola terang dan gelap pada percobaan celah tunggal dan celah ganda. Yang kedua, menentukan intensitas relatif pada difraksi celah tunggal. Alat dan bahan yang digunakan untuk alat, yang pertama, laser dan dudukannya, plat celah ganda dan dudukannya, plat celah jamak dan dudukannya, meteran, sensor CCD, laptop, dan polarisator. Untuk bahannya itu kertas milimeter blok. Untuk teori dasar, superposisi terjadi ketika dua buah gelombang saling berpapasan dan merambat bersamaan. Peristiwa superposisi ini mendasari terjadinya pola interferensi dan difraksi yang dapat diamati ketika suatu berkas melewati celah kecil. Interferensi adalah interaksi antar gelombang pada suatu titik atau daerah tertentu. Interferensi dicirikan dengan adanya pola antara garis terang atau konstruktif dan garis gelap atau destruktif yang muncul secara periodik. Bentuk pola interferensi akan dipengaruhi oleh pola difraksi yang muncul akibat ukuran lebar celah yang kecil. Difraksi itu adalah suatu kejadian di mana gelombang yang melalui celah sempit mengalami pelenturan atau penyebaran. Pola interferensi yang paling sederhana dapat diperoleh dengan cara melewatkan suatu berkas cahaya dari sumber koheren seperti laser ke dua buah celah kecil yang berdekatan, yang kita kenal sebagai eksperimen interferensi yang celah ganda. Nah, ilustrasi di gambar ini terlihat bahwa pada gambar bawah ini merupakan ilustrasi perbedaan lintasan berkas cahaya yang berasal dari kedua celah yang menghasilkan perbedaan panjang lintasan. Dari perbedaan lintasan ini akan menghasilkan beda fasa, sehingga kita akan mendapatkan suatu persamaan Y per L sama dengan M lambda, di mana Y itu adalah jarak dari pola terang dan gelap dari titik 0. Kalau dari gambar itu terlihat pada titik O ke P. Untuk L itu adalah jarak antara sensor dengan celah. M merupakan pola terang, dan lambda merupakan panjang gelombang dari sumber yang kita gunakan. Kita sekarang masuk ke data dan pengolahan. Untuk percobaan pertama yaitu difraksi celah tunggal dan celah ganda. Nah, yang pertama ini merupakan percobaan untuk celah tunggal dengan lebar itu 0,08 mm. Di sini kita bisa melihat ada tiga pola yaitu N1, N2, dan N3. Juga didapatkan jarak ke pola gelap kiri dan jarak ke pola gelap kanan. Nah, untuk jarak rata-rata, kita dapat mencari dengan melakukan rata-rata dari jarak ke pola gelap kiri ditambah jarak pola gelap kanan dibagi 2. Kemudian untuk jarak secara teori atau Y, ini kita bisa cari dengan menggunakan rumusan Y per L sama dengan N lambda. Dengan N adalah pola terang keberapa, lambda ini merupakan nilai 635 nanometer, yaitu panjang gelombang dari sumber yang kita gunakan. L, yaitu jarak sebesar 90 cm. Dengan menggunakan rumusan ini, kita akan mendapatkan nilai seperti yang tertera pada tabel. Kemudian untuk perbedaan, kita bisa menggunakan rumusan Y eksperimen atau jarak rata-rata dikurangin Y dibagi Y dikali 100%. Nah, cara yang sama juga kita gunakan untuk percobaan celah tunggal dengan lebar 0,04. Kita bisa mencari jarak rata-rata, jarak teori, dan juga perbedaannya dalam persen. Hal yang sama juga kita gunakan untuk percobaan celah ganda dengan lebar 0,08 dan jarak antar celahnya 0,25 mm. Kita juga mencari jarak rata-rata, jarak secara teori, dan perbedaan. Begitu juga untuk celah ganda dengan lebar 0,08 dan jarak antar celahnya 0,5 mm. Sekarang kita masuk ke percobaan kedua, yaitu membandingkan pola berkas laser hasil difraksi dan interferensi dua celah. Tabel 5.5 dan 5.6 itu memperlihatkan hasil dari pengukuran intensitas celah tunggal dengan lebar 0,08 dan 0,04. Di sini terlihat terdapat pola 1, 2, dan 3, intensitas, kemudian intensitas relatif terhadap I0,
intensitas relatif terhadap teori, dan juga perbedaan. Nah, untuk rumusan yang kita gunakan, yang pertama kita akan mengasumsikan bahwa I0 adalah 100. Sehingga intensitas relatif terhadap I0 itu sama dengan intensitas. Nah, untuk intensitas relatif terhadap teori atau I, kita gunakan rumus I sama dengan 0,684 I0, dengan I0 adalah 100. Untuk N1, I1 atau intensitas relatif teori terhadap N1 itu adalah 0,684 dikali I0. Untuk I2 pada N2 adalah 0,684 dikali I1. Dan I3 adalah sama dengan 0,684 dikali I2. Untuk perbedaan itu sama dengan rumusan seperti pada percobaan pertama, di mana perbedaan itu adalah intensitas relatif terhadap teori dibagi dengan I0, dibagi I0 dikali 100%. Berikut merupakan video segmen 3 untuk modul difraksi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.